Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inada Hikaru Ayuratuningrum Gandara dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah kelas A. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 9 ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pemumpu mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah, yaitu Bapak Yayat Rahmat, SPD MESY. Video ini ditujukan untuk melengkapi tugas akhir semester dengan presentasi mengenai peranan bagi hasil pada bank syariah. Berikut adalah video presentasi dari kelompok 9. Peranan bagi hasil terhadap bank syariah. Kami akan menjelaskan materi mengenai 1. Sistem bagi hasil pada bank syariah. Yang kedua, ada prinsip bagi hasil pada bank syariah. Dan yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi bagi hasil pada bank syariah. Berikut adalah video mengenai penjelasan tersebut. Baik, jadi saya akan menjelaskan poin yang pertama yaitu prinsip bagi hasil pada bank syariah. Prinsip bagi hasil merupakan ruh perbankan syariah. Bagi hasil merupakan salah satu prinsip yang membedakan bank konvensional dan bank syariah. Jadi, prinsip bagi hasil itu hanya terdapat pada bank syariah, sedangkan pada bank konvensional mereka memakai sistem bunga. Salah satu akad yang menggunakan bagi hasil adalah akad mudharabah. Beberapa perbedaan antara prinsip bagi hasil dalam akad mudharabah dan sistem bunga dalam bank konvensional, yaitu 1. Pada bank konvensional mereka akan menentukan bunga sebelumnya. Namun pada sistem bagi hasil mereka menentukan nisbah pada saat akad. Yang kedua, jumlah pembayaran bunga tidak meningkat karena sudah ditentukan sebelumnya. Tetapi pada sistem bagi hasil, pembagian laba akan meningkat sesuai dengan kenaikan pendapatan. Yang ketiga, pada umumnya sistem bunga dilarang dalam agama, terutama dalam agama Islam. Dan kalau sistem bagi hasil tidak ada yang meragukan hal tersebut. Dalam mekanisme bagi hasil dilakukan dua macam pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan profit sharing atau bagi laba. Pendekatan ini adalah perhitungan berdasarkan laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut. Yang kedua, pendekatan revenue sharing atau bagi pendapatan. Perhitungan menurut pendekatan ini adalah perhitungan berdasarkan pada pendapatan yang diperoleh dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut. Nisbah atau yang biasa kita kenal dengan istilah bagi hasil merupakan ciri khusus yang ditawarkan perbankan syariah kepada masyarakat. Dalam aturan syariah, pembagian hasil usaha harus ditentukan pada awal perjanjian, yakni pada saat akad dilangsungkan. Penentuan porsi bagi hasil pun ditentukan atas kesepakatan kedua belah pihak yang melangsungkan akad. Namun, hingga saat ini dapat dikatakan bahwa syariah merupakan bank konvensional yang disyariahkan dalam segala operasionalnya, baik berupa produk maupun transaksinya. Akibatnya, muncullah opini bahwa produk syariah merupakan salinan produk konvensional dengan sedikit perbedaan istilah di dalamnya. Oleh karena itu, untuk memelihara dan meningkatkan daya tahannya, bank syariah diwajibkan melakukan prinsip syariah. Syariah menetapkan bagi hasil dilakukan berdasarkan revenue sharing, bukan berdasarkan profit and loss sharing. Dalam menentukan nisbah, ada 6 poin yang perlu ditetapkan dalam revenue sharing. Yang pertama, laporan laba rugi usaha. Laporan ini digunakan untuk menentukan asumsi yang akan digunakan untuk menghitung nisbah. Yang kedua, penetapan sumber perhitungan bagi hasil. Sumber perhitungan bagi hasil ini didapat dari pendapatan. Yang ketiga, penetapan plafon pembiayaan, yakni besarnya pembiayaan nilai mudharabah yang disalurkan kepada nasabah. Yang keempat, proyeksi yield yang diharapkan bank. Penetapan ini merupakan cara untuk mengukur berapa banyak arus kas yang diperoleh untuk setiap rupiah yang diinvestasikan dalam posisi ekuitas. Yang kelima, penetapan proyeksi angsuran pembayaran pokok nasabah. Dan yang terakhir, penetapan target. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi bagi hasil terhadap bank syariah. Faktor yang mempengaruhi bagi hasil pada bank syariah dibagi menjadi dua.
yaitu ada faktor langsung dan faktor tidak langsung. Berikut adalah penjelasan mengenai faktor langsung. Penjelasan mengenai faktor langsung. Faktor langsung atau direct factors merupakan faktor yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil melalui 1. Investment rate. Investment rate merupakan persentase aktual dana yang dapat diinvestasikan dari total dana yang terhimpun. Yang kedua, ada jumlah dana yang tersedia. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber yang dapat diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode, yaitu rata-rata saldo minimum bulanan. Yang ketiga, ada nisbah atau profit sharing ratio. Nisbah merupakan salah satu ciri al-mudharabah yang harus ditentukan sesuai persetujuan di awal perjanjian. Nisbah dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam bentuk bank. Misalnya, deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, sampai 12 bulan. Penjelasan mengenai faktor tidak langsung. Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah 1. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah, di mana bank dan nasabah melakukan share pendapatan yang dibagi hasilkan dengan pendapatan yang diterima dan dikurangi biaya-biaya. Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut dengan revenue sharing. 2. Kebijakan akunting atau prinsip dan metode akuntansi. Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh jalannya aktivitas yang diterapkan, terutama dengan pengakuan pendapatan dan biaya. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila di dalam penyampaian kami ada kesalahan kata ataupun beberapa pernyataan yang kurang tepat. Sekian presentasi dari kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.